Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Gemila Agustin dari Prodi Manajemen dengan NIM 289-25518 semester 4 Universitas Pancasakti D dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dengan judul Produksi Tepat Waktu Manajemen Operasional. Untuk ujian tengah semester saya, berikut ini adalah penjelasannya. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bagian dari manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis di dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya menjadi output untuk konsumen. Pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai tujuan. Manajemen operasional membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen ini harus bisa memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan semestinya. Yang kedua, membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Manajemen operasional membantu pekerja lebih produktif. Manajer operasi sebagai penanggung jawab manajemen ini berkewajiban melatih dan mendidik pekerja. Yang ketiga, membantu meningkatkan niat baik. Niat baik di sini berarti tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini semestinya mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Yang keempat, membantu memotivasi karyawan. Manajemen ini membantu para pekerja memahami perannya dalam perusahaan. Para pekerja tersebut di bawah pengawasan manajer operasi hingga dapat bekerja sesuai porsi yang diberikan dalam suasana mendukung. Pekerja juga akan diberi hadiah dan penghargaan sesuai dengan kinerjanya. Tujuan manajemen operasional. Yang pertama, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Yang kedua, mempunyai tujuan peningkatan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Yang ketiga, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Yang keempat, memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau disebut juga dengan quality. Yang kelima, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduced processing time. Ciri-ciri manajemen operasional. 1. Memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa. Ciri paling pertama dari manajemen ini adalah memiliki tujuan untuk mengatur seluruh kegiatan produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, memiliki kegiatan proses pengubahan. Proses pengubahan atau transformasi merupakan seluruh kegiatan atau sebagian kegiatan yang mengambil satu atau beberapa input, mengubahnya lalu memberikan nilai guna sehingga pada akhirnya menjadi output untuk konsumen. Yang ketiga, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Yang terakhir ini sebagai ciri-ciri manajemen operasional adalah adanya mekanisme untuk mengendalikan operasi sebuah bisnis. Fungsi manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional diterapkan dalam sebuah perusahaan adalah untuk mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan tersebut. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan operasional usaha untuk hasil produksi yang lebih baik. Fungsi manajemen operasional pada bisnis. Yang pertama, perencanaan. Tahapan ini dimulai dari menentukan jenis produksi barang dan jasa, serta waktu yang tepat untuk memasarkannya, termasuk di dalamnya merencanakan sumber daya dan fasilitas yang digunakan untuk membuat sebuah produk. Yang kedua, pengorganisasian. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus ditentukan demi kelancaran seluruh kegiatan. Dengan kata lain, manajer operasi
membentuk susunan pekerja, baik individu, kelompok, atau departemen dalam sebuah sistem operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, penelaah. Tahapan penelaah meliputi seluruh kegiatan dalam mendapatkan keterangan tentang aktivitas yang dikerjakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan berfungsi mengontrol seluruh aktivitas dengan tujuan mengarahkan dan menjamin seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Strategi manajemen operasional. Cara paling jitu menyusun strategi adalah dengan memahami berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan, karena strategi sangat dipengaruhi oleh unsur internal perusahaan seperti sumber daya perusahaan berupa teknologi dan masalah eksternal yaitu pangsa pasar. Kenyataannya, strategi manajemen ini haruslah meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, kapasitas perusahaan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, waktu dan tempat fasilitas. Yang ketiga, sumber daya teknologi untuk mengembangkan proses beserta produk. Yang keempat, menjalin hubungan antara konsumen yang ideal dengan pemasok. Yang kelima, proses pengendalian produk baru juga layanan. Yang keenam, struktur organisasi sebagai penggambaran perusahaan telah melaksanakan rencana dengan baik. Desain dan pengembangan produk. Manajer operasi bertugas membangun sebuah sistem pengembangan produk yang memiliki kemampuan untuk melahirkan, merancang, dan memproduksi produk yang membuat perusahaan memiliki keunggulan bersaing. Proses desain adalah proses kreasi untuk mewujudkan objek baru dengan tanpa menghilangkan fungsi serta elemen estesis dalam proses penciptaannya. Desain atau perencanaan produk menerjemahkan persyaratan permintaan dalam bentuk yang sesuai untuk produksi atau pemakai, yaitu mencakup desain ulang, produk-produk yang sudah ada, dan perubahan, spesifikasi atau desain produk baru. Siklus hidup produk. Produk dilahirkan, mereka hidup dan memiliki mati. Mereka disingkirkan oleh masyarakat yang terus berubah. Kehidupan produk terbagi atas 4 fase, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Siklus hidup produk mungkin berumur berupa jam atau koran, modal atau model baju dan visi, tahun atau rekaman piringan hitam, atau kadaluarsa atau Volkswagen Beetle. Produk Life Cycle atau PCL adalah daur hidup produk, suatu grafik yang menggambarkan sebuah produk mulai sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Tahap-tahap produk. Yang pertama, tahap pengembangan produk. Yang kedua, tahap pengenalan produk atau introduction. Yang ketiga, tahap pertumbuhan atau growth. Yang keempat, tahap kedewasaan produk atau maturity. Yang kelima, tahap penurunan produk atau decline. Penyebab produk memiliki siklus hidup. Yang pertama, produk memiliki umur terbatas. Yang kedua, penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Yang keempat, produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personel yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup produk. Tahap-tahap siklus hidup produk. Yang pertama, tahap pengembangan produk adalah tahap ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan produk baru. Selama tahap ini, penjualan sama dengan 0. Biaya investasi perusahaan besar. Yang kedua, tahap pengenalan produk atau introduction adalah periode pertumbuhan penjualan yang lambat. Ketika produk mulai diperkenalkan di pasar, laba belum ada karena biaya pengeluaran untuk memperkenalkan produk sangat besar. Yang ketiga, tahap pertumbuhan atau growth merupakan periode penerimaan pasar dan peningkatan laba yang pesat. Yang keempat, tahap menjadi dewasa atau kemapanan atau maturity adalah periode pertumbuhan penjualan yang dimulai menurun karena produk
telah diterima oleh sebagian pembeli berpotensial. Tidak ada laba tetap atau mulai turun karena biaya pengeluaran bertambah akibat banyaknya pesaing. Yang kelima, tahap penurunan atau decline adalah periode ketika penjualan dan laba menurun. Siklus hidup dan strategi. Sebagaimana seorang manajer operasi harus siap untuk mengembangkan produk baru, mereka juga harus siap untuk mengembangkan strategi untuk produk baru dan produk yang sudah ada. Pengujian berkala produk sangat perlu dilakukan karena strategi berubah sejalan dengan perubahan produk. Melintas siklus hidupnya. Strategi produk yang berhasil mengharuskan penetapan strategi terbaik untuk setiap produk berdasarkan posisinya pada siklus hidup. Berikut ditinjau beberapa pilihan strategi saat produk berjalan melintasi siklus hidupnya. Fase perkenalan. Karena produk pada fase perkenalan ini, sebagaimana teknik produk mereka masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini mungkin memerlukan adanya pengeluaran lain-lain untuk penelitian, pengembangan produk, memodifikasi dan memperbaikan proses dan pengembangan pemasok. Analisis produk berdasarkan nilai. Manajer operasi yang efektif memiliki produk yang terlihat paling menjanjikan. Ini merupakan prinsip Pareto, yakni fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting, dan bukan pada permasalahan yang banyak tetapi sepele, yang ditetapkan pada bauran produk. Sumber daya investasi pada permasalahan yang sedikit tetapi penting, dan bukan yang banyak tetapi sepele. Analisis produk berdasarkan nilai produk by value analysis mengurutkan produk secara menurun berdasarkan kontribusi dolar individu masing-masing untuk masing-masing produk bagi perusahaan. Analisis ini juga mengurutkan kontribusi dolar tahunan total dari sebuah produk. Kontribusi rendah per unit dari satu produk tertentu mungkin akan terlihat sama sekali berbeda jika ia mewakili sebagian besar penjualan perusahaan. Munculnya produk baru atau produk mati, karena produk yang tidak perlu harus dibuang dan digantikan karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produk baru. Maka pemilihan produk, definisi, desain yang dilakukan secara terus-menerus, mengetahui bagaimana menemukan dan mengembangkan produk baru dengan sukses merupakan suatu keharusan. Peluang produk baru. Satu teknik untuk menghasilkan ide pokok baru adalah brainstorming. Brainstorming adalah sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Tujuan brainstorming adalah untuk membangkitkan diskusi terbuka yang menghasilkan ide kreatif mengenai produk yang mungkin dan perbaikan produk. Pengembangan produk baru. Ada 3 kategori produk baru. Yang pertama, produk yang benar-benar inovatif dan unik, yaitu belum ditemukan sebelumnya, padahal sangat dibutuhkan dan berbeda dengan produk yang ada tetapi sama-sama memuaskan keinginan. Contohnya plastik yang bersaing dengan kayu dan besi. Yang kedua, produk pengganti yang benar-benar berbeda dari produk yang sudah ada. Contohnya kopi instan yang menggantikan kopi tubruk. Yang ketiga, produk imitasi, yaitu produk yang baru bagi perusahaan produk, tetapi di pasar bukan mirip produk baru. Contohnya rokok mil. 8 tahap pengembangan produk. Berikut ini adalah 8 tahap pengembangan produk. Yang pertama, ide, bersumber dari perubahan lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga, spesifikasi fungsional, bagaimana cara kerja produk tersebut. Yang keempat, spesifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat. Yang kelima, ulasan desain, bagaimana produk akan dibuat secara otomatis dan kualitas. Yang keenam, pengujian pasar, apakah produk memenuhi keinginan pasar. Yang ketujuh, pengendalian produk diantar ke konsumen. Yang kedelapan, evaluasi, berhasil atau tidak. Pengertian strategi operasi. Strategi operasi merupakan suatu visi fungsi operasi
yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Dalam sebuah strategi operasi tentu harus menghasilkan suatu pola pengembalian keputusan operasi yang konsisten dan juga keunggulan bersaing bagi perusahaan. Jenis-jenis strategi operasi. Jenis strategi operasi yaitu produksi biaya rendah dan inovasi produk. Strategi pertama dicirikan sebagai produk yang berdaur hidup panjang dan pasar peka terhadap harga dan produk standar. Yang kedua, jenis strategi operasi kedua adalah inovasi produk dan pengenalan produk. Dalam jenis strategi ini umumnya dipakai pada sebuah produk baru dengan kemungkinan pasar dapat berkembang serta keunggulan diperoleh melalui produk yang superior serta dalam jangka waktu yang singkat. Cara dalam menyusun strategi operasional. Yang pertama, jadikan dasar rencana kerja. Adapun yang harus Anda lakukan dalam menyusun strategi operasional yang mana digunakan sebagai dasar dalam penyusun rencana kerja, seperti melakukan pendekatan pengembangan yang menguntungkan, pendekatan SWOT, pendekatan sistem, dan pendekatan kesenjangan perencanaan. Yang kedua, buatlah target. Target ini didapat dari hasil kegiatan operasional. Target ini juga menjadi gambaran dari strategi operasi yang diambil untuk mencapai suatu tujuan perusahaan atau dapat digunakan sebagai suatu target ukur perusahaan. Yang ketiga, hasil pencapaian strategi operasional dalam sebuah indikator kinerja perusahaan terdapat suatu kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan suatu level pencapaian perusahaan. Pengelompokan perencanaan strategi operasional. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, perencanaan keuangan. Yang ketiga, perencanaan fasilitas. Yang keempat, perencanaan produksi. Yang kelima, perencanaan pemasaran. Elemen model strategi operasional. Adapun terdapat 4 elemen model strategi operasi dalam sebuah bisnis, yaitu yang pertama, misi operasi. Yang kedua, keunggulan khusus operasi. Yang ketiga, sasaran operasi. Yang keempat, kebijakan operasi. Pengertian peramalan. Pada hakikatnya, peramalan hanya merupakan suatu perkiraan atau guess. Tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, maka peramalan menjadi lebih sekedar perkiraan. Peramalan dapat dikatakan perkiraan yang ilmiah atau educated guess. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan di masa yang akan datang, maka pasti ada peramalan yang dilandasi pengambilan keputusan tersebut. Mengapa perlu peramalan? 1. Adanya ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang. 2. Kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. 3. Untuk dapat melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Tujuan peramalan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian produksi. Yang kedua, agar langkah proaktif dan antisipatif dapat dilakukan. Yang ketiga, keperluan penjadwalan produksi. Jenis peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi. Menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan tempat produksi dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan disebut juga dengan peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kegunaan peramalan. 1. Akuntansi, yaitu untuk perkiraan biaya atau keuntungan. Yang kedua, keuangan, yaitu untuk arus kas atau pendanaan. Yang ketiga, sumber daya manusia, yaitu untuk perekrutan dan pelatihan. Yang keempat, pemasaran harga, yaitu untuk promosi,
strategi. Yang kelima, sistem informasi manajemen, yaitu untuk sistem IT atau IS pelayanan. Yang keenam, operasi, yaitu untuk penjadwalan MPR beban kerja. Yang ketujuh, yaitu desain produk atau jasa, yaitu untuk produk dan jasa baru. Dan berikut ini tabel taksonomi peramalan. Metode kualitatif. Yang pertama, juri opini eksekutif. Peramalan dilakukan oleh eksekutif atau manajer tingkat atas perusahaan karena kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, metode Delphi. Dilakukan dengan melengkapi data untuk peramalan melalui pembagian data atau pertanyaan kepada pelanggan, konsumen, dan masyarakat. Yang ketiga, tenaga penjualan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan tenaga penjual dengan konsumen. Yang keempat, survei pasar. Peramalan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau pasar, sehingga diperoleh informasi langsung dari pasar. Peramalan permintaan. Yang pertama ada moving averages atau time series dengan komponen trend. Yang kedua, exponential smoothing atau time series dengan komponen trend. Yang ketiga, linear trend multiplicative model atau komponen trend, dan musiman atau seasonal. Moving average secara sistematis, persamaan moving average adalah FT sama dengan AT min 1 plus AT min 2 plus AT min 3 plus AT N dibagi N, di mana FT sama dengan peramalan untuk periode mendatang atau periode T, N jumlah periode yang dirata-ratakan, AT min 1 sama dengan jumlah aktual periode sebelum sehingga periode N. Berikut ini adalah contoh soal dan jawaban soal dari average moving. Pengertian persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama, barang mentah atau bahan baku. Bahan baku merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi usaha. Karena tanpa bahan baku, maka produk kamu tidak akan bisa dibuat. Manajemen persediaan juga harus memastikan ketersediaan stok bahan baku tersebut agar proses produksi berjalan dengan lancar. Yang kedua, barang setengah jadi. Mengapa barang setengah jadi yang termasuk manajemen persediaan? Karena biasanya ada beberapa bisnis yang mengirimkan barang setengah jadi ke pabrik lainnya, lalu nantinya akan dilanjutkan dengan barang jadi. Yang ketiga, barang jadi. Setelah barang jadi melalui proses mulai dari bahan baku sampai bahan setengah jadi, dan akhirnya siap dan dipasarkan dan didistribusikan ke pihak ketiga. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quality. Yang kedua, metode MRP atau Material Requirement Planning. Yang ketiga, metode JIT atau Just in Time. Yang keempat, metode analisa ABC. Yang kelima, metode Periodic Review. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas?
Ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Yang pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Yang kedua, jika dilihat dari sudut industri jasa, kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Menurut T. Hani Handoko, terdapat beberapa macam jenis kapasitas, yakni yang pertama design capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk masa pabrik yang dirancang. Yang kedua, rated capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teorik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga, standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian dan para operator mesin dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusutan anggaran, bagi manajemen, supervisi, dan supervisi. Yang keempat, aktual dan atau operating capacity, yaitu tingkat pengeluaran rata-rata persatuan waktu selama periode-periode waktu yang telah lewat. Yang kelima, peak capacity, yaitu jumlah pengeluaran persatuan waktu yang dapat dicapai melalui maksimalisasi pengeluaran dan akan mungkin dikeluarkan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, atau menghapuskan penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Perencanaan kapasitas atau capacity planning merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditunjukkan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produksi tertentu. Jangka waktu di sini harus cukup panjang sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan untuk membangun atau mengadakan bangunan pabrik baru, pemasangan mesin pabrik yang baru, atau membangun fasilitas untuk menangani pekerjaan produk baru. Ada dua macam perencanaan berdasarkan waktu yang digunakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan perusahaan tidak beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan tidak pernah beroperasi penuh 7 hari per minggu. Jadi perusahaan beroperasi selama 8 jam per hari atau 1 shift dan 5 hari per minggu. Maka kapasitas normal jam kerja perusahaan adalah 40 jam per minggu. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya, perencanaan untuk menurunkan biaya produksi per unit yang dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi dalam jangka panjang rencana tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kapasitas produksi. Ada dua strategi yang dapat ditempuh perusahaan. Yang pertama, strategi melihat dan menunggu. Adalah strategi hati-hati karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila permintaan konsumen sudah naik. Yang kedua, strategi ekspansionis adalah strategi melebihi produksi di atas permintaan sehingga tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang menyebabkan peluang masuknya pesaing lain dan menjamin pelayanan terbaik dengan tersedianya produk di pasaran. Metode perencanaan kapasitas, jumlah dan jenis yang menghasilkan keuntungan maksimum atau biaya minimum sering disebut sebagai kapasitas produksi. Optimum atau luas produksi optimum. Untuk menentukan kapasitas produksi optimum, terdapat berbagai macam faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut ada umumnya disebut sebagai faktor-faktor produksi seperti yang pertama, kapasitas bahan baku, yang kedua kapasitas jam kerja mesin, yang ketiga kapasitas jam tenaga kerja, yang keempat modal kerja, yang kelima kapasitas permintaan. Metode break even point atau BIP.
Metode Break Even Point atau BIP dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi optimum. BIP dapat diartikan suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya, atau TR sama dengan TC. Dapat pula diartikan laba sama dengan 0, atau marginal income, atau contribution marginal sama dengan biaya tetap atau MI sama dengan FC, atau biaya tetap dibagi dengan marginal income per unit sama dengan FC dibagi MI, atau biaya tetap dibagi marginal income ratio yaitu FC dibagi MIR, atau biaya tetap dibagi 1 min variable cost yaitu FC dibagi 1 dikurang PCR. Pemanfaatan BIP dalam menentukan kapasitas produksi optimum dapat dilihat pada contoh berikut ini. Biaya tetap selama 1 tahun sebesar Rp400.000, sedangkan biaya variabelnya yaitu 600 per unit. Harga jual produk ditetapkan yaitu 1.000 per unit. Kapasitas bahan baku mampu untuk menghasilkan sebanyak 2.500 per produk. Kapasitas jam tenaga kerja dapat menghasilkan sebanyak 300 unit per jam kerja mesin. C. Memiliki kapasitas sebanyak 3.500 unit, sedangkan permintaan diperkirakan sebanyak 400 unit. Dari data tersebut, BIP mencapai pada tingkat produksi sebanyak 1.000 unit dengan perhitungan sebagai berikut. BIP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel sama dengan Rp400.000 dikurang dibagi 1.000 dikurang 600 sama dengan 1.000 unit. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Saya Deka Gemilang Agustin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.